Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba." Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang aku katakan kepada kamu, aku katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam permenungan di Minggu Advent yang pertama ini, saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema kerendahan hati dalam ketidakpastian. Kerendahan hati dalam ketidakpastian. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana dalam hidup ada banyak ketidakpastian. Yang kedua, saya mau mengajak Anda bagaimana melihat orang-orang yang menanggapi ketidakpastian ini dengan kesombongan. Dan ketiga, kita mau lihat bagaimana kalau ditanggapi dengan kerendahan hati. Dalam Injil ini kita melihat bagaimana Yesus mengingatkan kita untuk selalu waspada. Karena saat tuan rumah akan kembali, nggak ada yang tahu. Makanya kita harus waspada, berjaga-jaga, berhati-hati. Sama dalam hidup, ada banyak hal penting yang kita tidak tahu kapan akan terjadi, bagaimana terjadinya, akan terjadi atau tidak. Akhir zaman itu pasti. Tentu akhir zaman ini kita bisa lihat dalam kasus, dalam situasi pribadi sebagai kematian kita, bahwa kita kembali kepada Bapa. Kita nggak pernah tahu kapan saat itu akan tiba. Dan ada banyak hal lain yang kita juga nggak bisa pastikan. Tapi tentu sebagai manusia kita mau supaya segala sesuatu itu kita bisa kontrol. Makanya kita manusia hidup dalam ilusi kontrol. Apa maksudnya? Kita buat rencana. Kita mengantisipasi resiko, memanage resiko. Dan kita berusaha sebaik mungkin supaya segala bidang dalam hidup kita ini kita bisa pegang. Semuanya aman. Jadi kita merasa aman kalau semuanya ini bisa dikontrol. Tapi kita tahu bahwa dalam hidup seberapapun kita berusaha mengkontrol situasi, ada aja yang terjadi di luar tangan kita. Makanya dalam hidup seringkali kita berjalan dalam hidup dengan kekhawatiran, ketakutan, karena ada banyak hal yang tidak pasti. Nah, bagaimana kita menanggapi ketidakpastian dalam hidup ini? Kalau kita menanggapi ketidakpastian dalam hidup ini dengan kesombongan, bagaimana jadinya? Tentu kalau orang sombong, dia ini merasa bahwa aku ini in control of everything. Segala sesuatu aku bisa atur, aku mampu, aku hebat. Semakin sombong, semakin tinggi tingkat stresnya.
Karena apa? Karena orang yang sombong ini dipengaruhi dengan tuntutan yang tidak realistis. Dia menuntut dirinya, dia menuntut hidupnya untuk segala sesuatu itu bisa beres dan aman-aman saja. Tapi pada kenyataannya sekali lagi, hidup tidak berjalan demikian. Jadi semakin sombong, semakin frustrasi. Karena kok aku udah rencanain begini baik, ternyata hasilnya gak seperti yang diharapkan. Dan kalau semakin sombong, artinya akan semakin sulit menerima situasi. Susah kan kalau semakin sulit menerima situasi? Ada banyak orang yang justru karena dia semakin berkuasa, semakin hebat, semakin pinter, semakin kaya, semakin gak bisa terima kalau ada sesuatu yang kecil sekalipun terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki, tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Makanya ada perkataan yang namanya bermain kuasa, power play. Kenapa bermain kuasa? Karena orang punya kuasa, dia pikir dia bisa atur segala sesuatu supaya sesuai dengan kehendaknya. Sulit kan menerima perubahan, sulit kan menerima berbagai ketidakpastian dalam hidup justru karena kesombongannya. Tapi kalau sikapnya seperti ini, dia akan semakin sulit beradaptasi. Dan dia akan semakin sulit belajar dari situasi hidupnya. Dia akan semakin sulit untuk menerima keterbatasan, gak bisa terima keterbatasan diri. Dia akan semakin sulit untuk menerima kegagalan. Dan semakin sombong, semakin besar egonya, tentu peran Tuhan dalam hidupnya akan semakin kecil. Makanya banyak orang yang sombong itu gak mau lagi berdoa. Buat apa berdoa? Gak butuh Tuhan. Ketidakpastian dalam hidup, aku bisa atur, aku bisa beresin, aku punya kuasa. Sampai satu hari kepentok, nah gimana mengatasinya? Makanya kita harus belajar menghadapi berbagai situasi dalam hidup, ketidakpastian dalam hidup dengan kerendahan hati. Gimana kalau kita menanggapi hidup dengan kerendahan hati? Menanggapi ketidakpastian hidup dengan kerendahan hati bukan berarti bahwa kita nggak buat rencana. Bukan berarti kita tidak melihat apa resiko di masa depan. Bukan berarti kita tidak berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi berbagai keterbatasan dalam hidup kita. Harus berusaha sebaik mungkin, harus. Karena apa? Karena Tuhan udah kasih kepada kita berbagai kemampuan untuk bisa menanggapi situasi hidup dengan baik. Makanya dalam Injil hari ini Tuhan katakan, waspadalah, berjaga-jagalah. Tapi kalau kita menjalani dengan kerendahan hati, kita juga secara bersamaan bersandar pada Tuhan. Sadar bahwa dalam hidup yang terjadi itu bukan hanya hukum tabur tuai. Kalau tabur tuai kan segala sesuatu itu tergantung dari kita. Aku yang menabur, aku yang menuai. Tentu dalam hidup ada hukum tabur tuai. Itu terjadi loh. Makanya jangan buat dosa. Harus takut buat dosa. Takut buat kesalahan, karena satu hari kita akan menuai kesalahan yang kita lakukan. Jadi harus jalani hidup dengan baik, waspada, hati-hati. Tapi kabar gembiranya adalah kita menjalani hidup bukan hanya dengan hukum tabur tuai. Hidup bukan hanya tergantung dari apa yang kita lakukan, tapi hidup juga tergantung dari rahmat Tuhan, rahmat Tuhan.
Kita tahu ada saat-saat di mana ini di luar kekuatanku. Aku hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Makanya ada saat Adventus. Advent. Apa artinya Advent? Artinya Advent adalah saat menunggu. Kita seperti orang-orang yang dipenjara. Kita seperti orang-orang yang tidak punya kekuatan karena kita bergantung dari Tuhan. Ada situasi-situasi di mana hanya Tuhan yang bisa kasih penyelesaiannya. Makanya harus berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan, mohon rahmat Tuhan, mohon bantuan Tuhan, mohon kekuatan dari Tuhan. Jadi semakin kita rendah hati, semakin kita bisa menerima keterbatasan kita. Semakin kita bisa belajar dari kegagalan kita. Semakin kita bisa move on. Move on kan susah sekali kan? Move on. Let go. Belajar untuk let go. Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang bantu aku. Dulu papa saya pernah bilang waktu saya masih kecil, kalau kita itu selalu turun tangan, Tuhan angkat tangan, kamu aja yang kerjain. Tapi kalau kita serahin sama Tuhan, Tuhan, aku berserah padamu, ini udah the best yang saya bisa lakukan. Tuhan yang turun tangan. Makanya kita menunggu waktu Tuhan. Kita menunggu karya Tuhan dengan kerendahan hati. Jadi hidup juga jadi lebih tenang. Karena apa? Karena kita tahu ada tangan yang lebih berkuasa di belakang kita yang selalu siap menopang hidup kita. Hidup juga jadi bisa lebih indah karena kita bisa belajar dari banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Bahkan bersama Tuhan, dengan rahmat Tuhan, kegagalan pun bisa menjadi berkat. Berbagai hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan pun bisa menjadi berkat dalam waktu Tuhan. Anda tentu kenal dengan yang namanya Santo Fransiskus Assisi. Kenal kan? Udah pernah dengar kan ceritanya kan? Terkenal sekali Santo Fransiskus Assisi. Luar biasa, penuh kasih orangnya. Anda tahu gak gimana dia bisa bertobat? Masa mudanya gimana? Apakah Santo Fransiskus Assisi dari masih kecil udah selalu berdoa? Apakah Santo Fransiskus Assisi dari masih kecil udah mau melayani di gereja? Enggak. Santo Fransiskus Assisi tentu dia lahirnya di Assisi kan, namanya Fransiskus Assisi di Itali. Dia lahir tahun 1182. Dia lahir di keluarga kaya raya, pedagang kain. Dan sebagai anak orang kaya, dia menikmati hidup. Dia punya gengnya, punya kumpulan anak-anak muda kaya di Assisi. Dan apa yang mereka lakukan? Pesta, menikmati hidup. Dan Santo Fransiskus juga punya ambisinya jadi orang hebat dengan menjadi tentara perang. Wah, ini impiannya. Aku mau jadi hebat, aku mau jadi besar dengan menjadi tentara perang. Makanya dia ikut perang. Waktu dia ikut perang, dia percaya, self-confidence, bahwa dia bisa menang, bahwa kelompoknya bisa berjaya. Tetapi apa yang terjadi? Waktu perang, Assisi lawan Perugia, tetangganya, yang terjadi adalah tentara-tentara Assisi ini banyak sekali yang meninggal. Dan kemudian Santo Fransiskus Assisi ini jadi salah satu yang dipenjara. Jangan bayangin penjara zaman dulu seperti penjara zaman sekarang. Lumayan bersih, terjamin ya. Zaman dulu itu di penjara menjadi tempat
di mana orang-orang ini banyak sekali kena sakit karena kebersihannya nggak terjaga. Dan Santo Fransiskus harus ada di penjara selama 1 tahun di Perugia. Dia yang tadinya punya idealisme begitu tinggi, punya kepercayaan diri yang begitu hebat. Dia percaya pada orang tuanya, dia percaya pada daerahnya, bisa jadi hebat. Ternyata impiannya hancur. Dan ini yang membuat dia bertanya, apa arti hidup? Buat apa hidup? Dia mulai frustrasi. Puji Tuhan, dia bisa keluar dari penjara, dibebasin. Untuk pulih butuh waktu lebih dari 1 tahun supaya kesehatannya pulih. Waktu dia udah pulih pun dia masih mengejar kemuliaan duniawi. Itu impiannya untuk jadi hebat. Dia ikut perang lagi. Tapi waktu dia mau ikut perang, dia mendapatkan visi-visi dan pesan-pesan bahwa dia harus melepaskan kemuliaan duniawi ini dan mengikuti Tuhan. Di situ baru Fransiskus Assisi mulai mengikuti Tuhan. Di situ terjadi proses perubahan. Tapi Anda lihat proses perubahannya terjadi di mana? Di penjara. Siapa yang mau dipenjara? Proses perubahannya terjadi saat dia gagal. Siapa mau gagal? Proses perubahannya terjadi saat dia sakit. Siapa mau sakit? Justru di dalam berbagai hal yang terjadi dalam hidup Fransiskus yang dia tidak mau, di situ dia diubah. Tuhan mengubah dia. Tapi ingat, perubahan ini hanya bisa terjadi kalau kita menanggapi berbagai situasi hidup kita ini dengan kerendahan hati, dengan keterbukaan hati terhadap rencana Tuhan, dengan rahmat Tuhan. Kita gak pernah tahu waktu Tuhan, kita gak pernah tahu rencana Tuhan. Tapi kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang paling indah. Waktu Tuhan adalah waktu yang paling indah. Masa Advent ini menjadi kesempatan untuk kita menunggu karya Tuhan, menunggu rahmat Tuhan untuk berkarya lebih dahsyat lagi dalam diri kita. Semoga Anda sungguh-sungguh membuka hati supaya Tuhan hadir dalam hati Anda. Amin.